Halo Sobat Tani, selamat datang di channel BSIP Maluku. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Aksan Lau SPMSI. Selamat pagi Bapak Aksan. Pagi Bu Amel, salam sehat bagi kita semua. Ya. Kali ini juga ada co-host yang kedua yaitu dari bagian penyuluh yaitu Ibu Clara Naibaho STRP. Selamat pagi Bu Clara. Selamat pagi juga Ibu. Kali ini kita membahas tentang strategi sistem penyuluhan daerah kepulauan di Provinsi Maluku. Iya. Saya ingin bertanya Pak, yang pertama yaitu bagaimana penilaian Bapak pada sistem penyuluhan di Maluku? Makasih Bu Amel. Sistem penyuluhan yang ada di Maluku, puji syukur berjalan dengan baik. Kenapa dengan baik? Kolaborasi antara Dinas Provinsi, BSIP, Dinas Kabupaten maupun BPP yang ada di kecamatan berjalan sangat baik. Sangat baik. Apa indikatornya berjalan sangat baik? Artinya antara kita semua yang ada itu sudah terbangun tali tali persaudaraan dalam satu jejaring dengan adanya grup Kostrad Tani. Begitu kira-kira. Lanjut yang pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kita ini ada temanya itu strategi penyuluhan di Kepulauan Maluku. Ya. Terkait tadi kan kalau kita tahu Pak, penyuluhan itu adalah proses mengubah mindsetnya petani, yaitu di mana mindsetnya itu nanti bisa meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan petani. Iya. Di Kepulauan Maluku ini Pak, apa saja yang menjadi dilakukan oleh BPSIP terkait dengan lokasi kita kepulauan ini Pak? Ya, makasih Bu Amel. Bu Clara. Makasih Bu Clara. Untuk yang di Maluku ini dari 11 kabupaten kota ada 106 BPP. Ya, Pak. Dari 106 BPP ada yang 5 terjangkau lewat darat. Yang 101 itu atau 95% melalui laut. Olehnya itu strategi-strategi yang ada penyuluh di BSIP perlu kita berdayakan strateginya itu. Salah satu strategi yang kita pakai yaitu pertama membangun networking di tingkat kecamatan dan kabupaten. Untuk provinsi dan BSIP kita membangun networking. Setelah itu kita bikin grup-grup penyuluhan yang ada di situ. Setelah itu kegiatan-kegiatan yang ada di BSIP yang berupa touchdown, kita selalu menjaring teman-teman yang ada di BPP untuk mengikuti kegiatan-kegiatan BIMTEK yang berada di BSIP. Begitu kira-kira. BIMTEK itu sekaligus mereka datang, sekaligus ada kegiatan-kegiatan latihan dan begitu terhadap penyuluh-penyuluh yang ada di BPP. Begitu Bu. Seperti yang kita tahu kan, kita ini Pak penyuluh BPSIP. Iya. Ada salah satu tugas kita yaitu memberikan inovasi kepada para penyuluh-penyuluh. Apa saja sih yang sudah diberikan BPSIP inovasi-inovasi kepada penyuluh-penyuluh yang ada di kabupaten, provinsi Iya. Pak, dan juga kota Pak? Iya. Makasih Bu Clara. Inovasi-inovasi yang sudah berikan dari BSIP kepada teman-teman penyuluh yang ada di kecamatan, kabupaten, dan di desa, bukan saja penyuluh, tapi juga petani. Misalnya kegiatan-kegiatan BIMTEK Sukung, kegiatan-kegiatan BIMTEK Pala. Apa itu BIMTEK? Bimbingan teknis. Bimbingan teknis Pala, bimbingan teknis Sukung. Itu penyuluh-penyuluh yang ada di BSIP langsung turun gunung, turun lapangan, menjemput teman-teman yang ada di BPP maupun teman-teman yang ada di desa. Penyuluh-penyuluh kan ada wilayah binaan, dan ibu-ibu tani, bapak petani, kita rangkul mereka dan kita bikin pembinaan-pembinaan. Apa itu pembinaan? Pembinaan sukun, pala, cengke, dan sebagainya dan sebagainya. Kita juga dari BSIP kita berkolaborasi dalam satu tim. Dalam satu tim adalah tim penyuluh. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya tadi tuh kita ngasih inovasi kepada penyuluh yang ada di sini, terus nanti mereka menyampaikan. Nah, kalau dari penyuluh sendiri itu permasalahan terbesar dari tingkat petani itu apa sih Pak? Ya. Nah, kalau dari penyuluh sendiri, permasalahan terbesar dari tingkat petani itu, petani ini kan ada istilah dulu tuh ada
petani pengetrat awal, pengetrat dini, petani adopter. Kalau adopter kan sudah tingkat tinggi itu. Olehnya itu di tingkat lapangan ini kan kita dari penyuluh-penyuluh BSIP, kita biasa mengedukasi teman-teman yang ada di BPP. Setelah itu bagaimana dia sampai ke tingkat petani dan keluarganya itu terkadang belum pernah kita evaluasi. Tapi bagaimana hal-hal ini kita sudah turun kepada petani-petani yang ada di tingkat desa. Nah itu. Apa saja yang kita berbuat itu terhadap mereka, yaitu melakukan pembinaan-pembinaan, mengunjungi mereka. Jujur kalau untuk kita yang BSIP ini kan, yang kita lakukan kan di dalam kota Ambon saja dulu. Dalam kota Ambon ataupun yang bisa dijangkau dengan lewat darat. Seperti Lehitu Barat, Salahutu, dan kota Ambon. Misalnya permasalahan petani nih, mereka sudah menanam Hmm. misalnya bawang Hmm. atau tomat, terus belum ada pembelinya, itu gimana Pak? Dari penyuluh kita sendiri gimana? Iya, makasih Bu Amel. Biasanya kalau mereka udah nanam bawang, nanam tomat, mereka terkendala dari segi pemasaran, biasanya kita penyuluh memfasilitasi. Memfasilitasi bagaimana melihat peluang-peluang pasar yang ada di pasar kota Ambon. Dalam hal ini bagaimana bawang merah ataupun tomat bisa terdistribusi sampai ke tingkat di pasar begitu. Nah, itulah tugas saya mobile. Saya cari bagaimana yang pembeli-pembeli bawang, pembeli-pembeli tomat dengan harga yang kompetitif. Artinya apa? Kalau petani sudah kasih harga umpamanya bawang merah umpamanya 30, ya sampai di bawah 30. Nanti pedagang di pasar menjual 35. Tapi itu pun tergantung harga pasar. Yang jelas tugas penyuluh itu bagaimana dia menjembatani pasar, marketing. Nah itu antara konsumen, antara produsen dan konsumen. Terus sampai ke tingkat konsumen, harganya sangat kompetitif. Jadi penyuluh tugasnya itu dia menjembatani antara produsen dan konsumen dengan harga yang kompetitif, dan petani juga menerima harga yang kompetitif dan minimal bisa mensejahterakan petani. Dan dia juga terhibur. Kenapa terhibur? Karena produk yang dihasilkan sudah sampai ke titik pasar kota Ambon. Demikian. Baik Pak, tadi kan Bapak menjelaskan itu semuanya itu hanya untuk daerah yang ada satu daratan dengan kita Kota Ambon, Iya, dan juga beberapa kecamatan yang ada di Maluku Tengah. iya. Jadi Pak, kalau untuk daerah-daerah yang nggak bisa kita tempuh, karena kita ini kan daerah kepulauan gitu Pak, Pelawat. apa saja strategi dan juga yang telah kita lakukan Pak? Iya, kalau daerah-daerah yang jauh itu selama ini biasanya kan kalau teman-teman dari BSIP, mohon maaf, atau BPTP mereka berkunjung ke daerah-daerah yang jauh, biasanya tuh arahan pimpinan mereka bawa itu paket-paket bacaan seperti brosur dan sebagainya. Itu yang mereka bawa ke daerah-daerah yang jauh itu, karena daerah-daerah yang jauh itu kan mobilnya agak susah. Pertama kosnya besar gitu kan. Jadi biasanya kalau ada teman-teman dari BSIP yang bertugas ke sana, sekaligus dititipkan oleh pimpinan bahan-bahan bacaan. Yang kedua, terkait dengan pemasaran, biasanya tuh yang sampai ke provinsi. Dalam hal ini penyuluh kan di kabupaten juga ada, di kecamatan juga ada. Biasa penyuluh-penyuluh yang itu biasanya mereka yang tugas untuk memasarkan hasil-hasil yang dari petani. Mereka membangun jejaring kepada pedagang-pedagang itu untuk hasil-hasil petani itu bisa dibeli oleh pedagang-pedagang yang ada di daerah tersebut. Jadi Pak, Demikian. misalnya ada daerah yang misalnya nih ada penyuluh yang Hmm. maaf ya, Iya, gaptek teknologi. gaptek, iya. Bagaimana supaya inovasi itu bisa tersampaikan Pak? Iya. Makasih Bu Clara. Bagi penyuluh-penyuluh yang gaptek teknologi, biasanya itu saya kalau yang jauh-jauh ini kan biasanya begini ya. Kalau pengalaman saya kalau yang jauh-jauh kita turun itu, kita dengan mereka ya saling saling duduk bareng, saling mengedukasi, saling melengkapi. Karena rata-rata itu teman-teman penyuluh yang ada di kabupaten maupun kecamatan itu alumni SPMA, seangkatan dengan saya, adik kelas saya, kakak kelas saya. Jadi membangun jejaring itu udah aman kalau di Provinsi Maluku ya. Nah, itulah yang kita pakai begitu. Biar mereka gaptek, ya kita saling melengkapi, kita saling happy. Karena kalau dia sudah gaptek, kita jaga jarak dengan dia akan juga merasa minder. Olehnya itu teman-teman yang ada di kabupaten itu kita, ya intinya kita membangun komunikasi, membangun edukasi yang saling melengkapi dan tidak ego dan tidak menggurui. Itu aja saya rasa yang saya pakai itu. Karena temanku adalah idolaku.
begitu. Petani adalah temanku dan idolaku. Itu aja, kalau kita pakai itu, percaya yakin semua kegiatan yang disampaikan oleh penyuluh BSIP pasti bisa sampai ke tingkat sasaran, dan buatlah petani untuk dia senyum kepada kita dan keluarganya. Kalau petani sudah tersenyum dengan kita, yakin dan percaya dia adalah bagian dari kita. Sekian dan terima kasih. Berarti kita saling merangkul ya Pak. Saling merangkul itu yang sangat perlu itu. Satu yang kata kunci, hilangkan ego. Satu kata kunci itu hilangkan ego. Dialah ada saudaraku, dia temanku, dia mitraku. Dia bukan menggurui, dan saya juga bukan menggurui. Tapi kita bagian dari satu mitra. Mitra itu kira-kira yang saya selalu pakai. Sekian. Ya, tips Bapak untuk penyuluh yang ada di provinsi tuh untuk apa namanya, untuk meningkatkan lagi kinerjanya itu apa dari Bapak, tips untuk semua yang nonton? Ibaratnya pesannya. Iya, pesan-pesan untuk penyuluh-penyuluh yang ada di provinsi, khususnya di daerah kecamatan, kabupaten, kota maupun yang di BSIP yang masih baru. Yang pertama, kita harus solid, jaga kesulitan begitu. Membangun networking dengan teman-teman yang jauh. Ya, kuasai referensi yang ada. Pelajari bahan-bahan bacaan yang ada di perpustakaan, perkuat SDM. Jujur, kalau yang bagi penyuluh-penyuluh yang sudah tua-tua, itu tinggal bagaimana merangkul yang muda-muda. Yang muda harus saling merangkul juga yang tua. Intinya keharmonisan, terus soliditas, kolaborasi, itu semua itu harus kita satu. Tanpa itu, percaya atau tidak, kita akan jauh oleh teman-teman dan dijauhkan oleh penyuluh. Kalau kita sudah solid, insya Allah percaya, semua apa yang kita buat pasti terlaksana dengan baik. Karena dengan kesulitan itu akan ada kebersamaan. Terima kasih. Ya, amin. Semoga harapannya tercapai ya Pak ya. Dan satu lagi Pak, kalau misalnya nanti teman-teman penyuluh di luar sana mau ikut join ke apa namanya, ke networking, bisa kasih komentar di kolom bawah supaya kita nanti balas, biar bisa join di penyuluhan seluruh Kabupaten Maluku. Iya, makasih Bu Amel dan Bu Clara. Oke, untuk penutup kayaknya kita bisa salam BSIP yang sering kita lakukan setiap apel ya Pak ya. Iya Bu. Oke, mari kita sama-sama salam BSIP. Kita pasti lebih baik.